Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 4 kelas Fisika Komputasi D akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis SIR model untuk pandemi COVID-19 di Kota Depok bulan Juli 2020 dengan metode Rungekuta Orde 4. Adapun anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Alika Humaira, lalu ada Hana Nabila Tanjung, Stephen Wijaya Lim, Leoni Dewinta, dan juga Faizaki Budiman. Oke, mungkin sebagai pendahuluan, apa itu SIR model? Jadi model SIR ini merupakan pemodelan matematis terkait penyakit menular yang dicetuskan oleh Kermak dan McHenry pada tahun 1927, yang mana S-nya ini mewakili susceptible, yang I-nya itu mewakili infected, dan R-nya itu mewakili recovered. Dan biasanya model SIR ini dinyatakan dalam persamaan diferensial biasa nonlinear yang saling terkopel. Next. Nah, kenapa kita meng-highlight pandemi COVID-19 dan juga kita meng-highlight Kota Depok di pembahasan kita kali ini karena pandemi COVID-19 ini cukup menyeluruh di Indonesia sendiri, bahkan hingga Februari 2022 itu tercatat lebih dari 5,5 juta kasus yang terkonfirmasi. Dan bisa dibilang kasus positif yang terkonfirmasinya itu tidak begitu merata di beberapa wilayah. Contohnya itu di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Oleh karena itu kita ngambil sampel di Jawa Barat, salah satunya itu adalah Kota Depok. Karena Kota Depok ini punya kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, dan Kota Depok ini berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Jadi kita bisa bilang Depok ini cukup representatif untuk dijadikan sebagai kasus yang kita tinjau lebih lanjut terkait model SIR. Next. Kemudian untuk mengidentifikasi penyebaran COVID-19 ini, kita memanfaatkan model SIR. Dengan pembagian rentan tertular sebagai S, individu yang sedang terinfeksi dan berkemungkinan menularkan itu adalah I, dan individu pulih atau meninggal R. Model ini direpresentasikan melalui Ordinary Differential Equation atau ODE dengan persamaan yang terlihat, dengan beta sebagai laju infeksi dan gamma adalah laju kesembuhan. Memanfaatkan konsep dasar dengan angka reproduksi dasar, yakni jumlah rata-rata kasus baru yang ditimbulkan oleh individu terinfeksi dalam populasi rentan, dengan R0 sama dengan beta per gamma atau laju infeksi per laju kesembuhan. Ini menghasilkan tiga kondisi, yakni jika R lebih besar dari satu, maka wabah akan dapat menyebar, R kecil dari satu, wabah mereda, dan R sama dengan satu adalah puncak wabah. Kemudian kita memanfaatkan metode rungu kota Orde keempat untuk memperoleh solusi numerik dari sistem ODI sebelumnya. R keempat ini bekerja dengan menghitung 4 pendekatan kemiringan atau slope dalam setiap interval waktu. Setiap kemiringan ini mewakili laju perubahan pada titik waktu tertentu dalam satu langkah iterasi. Estimasi nilai fungsi pada waktu berikutnya kemudian dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari keempat kemiringan tersebut dan didapatkan fungsi sebagai berikut. Next. Selanjutnya kita masuk ke metode numerik. Di sini yang pertama kita melakukan analisis data untuk kasus COVID-19 di Kota Depok bulan Juli 2020. Nah, untuk model SIR-nya sendiri yang kita gunakan adalah model dasar tanpa komponen demografi. Kemudian data ini kita ambil dari kasus COVID-19 di Kota Depok bulan Juli 2020. Kemudian kita ekstraksi data tersebut, kita peroleh estimasi jumlah individu susceptible sebagai fungsi waktu atau ST, infectious I sebagai fungsi T, dan recovered R sebagai fungsi T. Nah, dari data tersebut kita lakukan analisis sebagai berikut, di mana kita meninjau persamaan diferensial, kemudian kita bentuk fungsi gamma dan fungsi betanya, kemudian kita cari rata-rata dari gamma dan beta. Nah, untuk dari data sendiri kita dapatkan rata-rata betanya atau laju infeksinya adalah sebagai berikut, yaitu 0,00025 hari pangkat min 1, dan gammanya sendiri atau laju kesembuhan di sekitar 0,05 hari pangkat min 1. Kemudian kita juga dapatkan kondisi awal di mana S-nya di hari pertama itu sebanyak 1.709 jiwa, I di hari pertama sebanyak 323 jiwa, dan R di hari pertama sebanyak 468 jiwa. Oke, ini next. Kemudian di sini ada algoritma Runskuta-Oda 4-nya. Pertama-tama kita definisikan dulu parameter fisik dan juga parameter numerik berdasarkan data kasus yang diberikan. Oke, untuk kode scriptnya ada di bawah ini. Boleh di next. Nah, setelah dari kita definisikan parameter tersebut, kita definisikan fungsi untuk susceptible, infected, recovered yang menyatakan persamaan diferensial untuk SI dan R, serta kita melakukan iterasi K pada metode Runskuta hingga Oda 4. Untuk iterasi K-nya sendiri ada sebanyak 12, di mana 4 kali orde dan tiganya itu adalah 3 kali dari masing-masing SIR. Mungkin boleh di next. Kemudian setelah kita lakukan algoritma Runskuta Orde 4, kita lakukan plot data dan model untuk fitting. Pertama-tama di sini kita membaca file CSV dari data yang diberikan, serta mengekstrak data X untuk susceptible, Y untuk infected, dan Z untuk recovered. Untuk kode scriptnya sebagai berikut.
Kemudian ini kita lakukan plotting, grafik data, dan juga model yang sudah kita buat dari rules kurta order 4 tadi. Kemudian kita lihat fittingnya dan kesesuaian model tersebut dengan data. Untuk plottingannya sebagai berikut. Next. Oke. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terkait simulasi. Pertama dimulai dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2020, di mana model cukup merepresentasikan tren penyebaran COVID-19 di Kota Depok, di mana penduduk rentan akan menurunkan pada model dan juga data, tetapi model menunjukkan laju penurunan yang lebih suram akibat adanya asumsi infeksi yang konstan. Sedangkan penduduk terinfeksi dalam model itu menurun secara linear dan data menunjukkan fluktuasi yang signifikan karena adanya faktor eksternal. Kemudian pada kondisi pulih atau R itu pada grafik menyatakan meningkat pada keduanya, meskipun model itu lebih memprediksikan laju pemulihan yang lebih cepat. Boleh next? Baik, kemudian pada simulasi kedua yakni 50 hari pasca 1 Juli 2020, di mana model memprediksikan penurunan penduduk yang rentan secara linear hingga 1.200 orang, yang menandakan dia adanya transisi dari 500 orang ke 100 terinfeksi, di mana penduduk yang terinfeksi aktif juga menurun secara konstan hingga 100 orang, di mana di sini mencerminkan terjadinya pelambatan laju infeksi akibat peningkatan penduduk pulih. Nah, di sini juga prediksi dari penduduk pulih atau R itu meningkat hingga 1.100 orang di hari ke-50, menunjukkan potensi terbentuknya kekebalan komunitas. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah simulasi ketiga, di mana ini adalah 100 hari pasca 1 Juli 2020. Model mempraktikkan penurunan lambat pada penduduk rentan hingga 1.100 orang, dan juga pada I, dia itu mulai menurun drastis mendekati 0, dan R juga di sini meningkat signifikan hingga 1.400 orang. Dan di mana di sini ada potong antara S dan R pada hari 65-10, di sini momennya saat penduduk kebal itu melebihi penduduk kondisi rentan. Boleh next? Baik, sini ada simulasi keempat, 150 hari pasca 1 Juli 2020, di mana model memprediksikan penurunan yang mulai melambat dan stagnan, penduduk terinfeksi juga mendekati 0 secara bertahap, dan populasi pulih itu meningkat hingga 1.400 orang. Boleh next? Baik, di sini ada grafik dari simulasi kelima yang akan saya gabung dengan simulasi keenam. Boleh di next? Baik, di sini model memprediksikan bahwa penduduk rentan itu cenderung stagnan sekitar 1.150 orang sejak hari ke-200. Nah, di sini juga menandakan kalau kasus terinfeksi itu menurun menuju 0, dan juga penduduk pulih itu mencapai nilai konstan 1.400 orang. Dan di mana di sini menandakan kalau di hari ke-250 pandemi itu berakhir. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk pertama itu model SER efektif digunakan untuk memodelkan penyebaran COVID-19 di Kota Depok pada bulan Juni 2020 dengan pendekatan numerik Ruta Range Kuta Orde 4 memberikan hasil yang akurat dan stabil. Yang selanjutnya, transimulasi berhasil mempresentasikan dinamika populasi, yaitu penurunan jumlah individu yang rentan tertular yaitu S, individu yang sedang terinfeksi dan berkemungkinan menular yaitu I, dan peningkatan jumlah individu yang pulih yaitu R. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara hasil simulasi dan data empiris, khususnya pada fluktuasi kasus aktif, yang disebabkan oleh asumsi model seperti laju infeksi dan pemulihan yang dianggap konstan serta tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Selanjutnya, simulasi jangka panjang prediksi pandemi akan mereda dalam waktu sekitar 200 sampai 250 hari sejak 1 Juli 2020, dengan jumlah kasus aktif mendekati nol dan mayoritas populasi berada pada kategori recover. Model ini relevan sebagai alat prediksi dan analisis awal, serta dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan kompleksitas demografis tinggi seperti Kota Depok. Nah, ini beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang.